Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman ke mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan. Kali ini ketemu saya lagi. Mudah-mudahan tidak bosen ya. Jadi kali ini kita akan mencoba membahas terkait dengan perbandingan negara, terutama pada pemerintahannya. Nah, kalau kemarin kita sudah mencoba untuk berdiskusi mengenai negara itu apa, kemudian sistem negara apa saja, kemudian kelebihan kelemahan dari sistem negara itu apa saja, kemudian kita bicara fungsi negara, kemudian apa saja sih fungsi negara itu menurut A, B, C, kemudian implementasinya seperti apa. Teman-teman juga sudah mencoba untuk um, mengeluarkan opini, mengeluarkan pendapatnya terkait dengan fungsi negara dan juga lembaga negara seperti itu. Nah, sekarang kita mencoba membandingkan nih, sebetulnya sistem seperti apa sih yang digunakan oleh negara-negara, kemudian bisa nggak kira-kira Indonesia mengadopsi sistem negara yang ada di A, yang ada di B, C, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi pertemuan kali ini kita lebih membahas lebih luas lagi, nggak Indonesia aja, tapi kita mencoba untuk menilik atau melihat kondisi negara-negara lain. Seperti apa sih pemerintahannya? Oke, nah, you have to remember, perlu diingat adalah studi perbandingan itu dapat membantu kita untuk memahami bagaimana bekerjanya berbagai sistem politik. Ciri-ciri apa dari berbagai sistem politik yang sama? Mengapa tipe-tipe pemerintahan tertentu bisa stabil, sedangkan tipe-tipe pemerintahan yang lain itu selalu tidak stabil? Mengapa masyarakat politik terlalu dapat berhasil, sedangkan yang lain tidak? Dan lain sebagainya. Kemudian, kenapa Indonesia bisa menggunakan unitary state atau menggunakan sistem presidensial, tetapi kalau kita bicara Thailand, kerajaan, apa sih bedanya misalnya kayak gitu? Atau ternyata yang liberal itu lebih lebih bisa makmur daripada negara kesatuan, misalnya seperti itu. Nah, dengan demikian studi perbandingan merupakan kunci untuk memahami sebuah atau sejumlah sistem politik. Jadi, untuk tahu bahwa sistem mana sih yang sebetulnya cocok untuk Indonesia, tidak dipungkiri bahwa kita harus bisa belajar membandingkan. Oh, kalau sistem A itu kelebihannya apa, sistem B kelebihannya apa. Baru bisa memutuskan apakah sistem yang ada di negara A itu bisa diimplementasikan atau bisa diaplikasikan ke sistem negara kita, seperti itu. Jadi, studi perbandingan ini cukup membantu negara untuk mau dibuat seperti apa negaranya, seperti itu. Nah, kemudian di sini bahasanya apa yang pengen dibandingkan sih? Nah, ketika kita bicara pemerintahan, apa saja yang akan dibandingkan? Terutama pertama, sistem politik pemerintahannya. Pasti ya, karena kita namanya juga dasar-dasar ilmu pemerintahan, kemudian kita pengen membandingkan sebuah negara, ya pasti terutamanya pada sistem pemerintahannya. Hal yang perlu diidentifikasi dalam penerapan perbandingan suatu negara, sebab bentuk dan sistem pemerintahan adalah faktor utama atas berjalannya suatu negara. Jadi, teman-teman yang perlu harus diingat lagi adalah ketika kita bisa membandingkan sistem pemerintahan yang ada di suatu negara, maka kita juga untuk mengetahui sistem ekonomi dan juga kesejahteraan yang ada di dua bawah itu, atau mau membandingkan kondisi masyarakatnya sendiri juga bisa, asalkan sistem pemerintahannya sudah dibandingkan lebih dahulu. Kenapa? Karena sekali lagi sistem pemerintahan politik adalah faktor utama berjalannya suatu negara. Jadi kalau sistem pemerintahannya itu tidak bekerja atau tidak berjalan dengan baik, maka dimungkinkan juga hipotesanya pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan sosialnya itu juga tidak akan baik, seperti itu. Tapi saya tidak bilang ya bahwa sistem pemerintahan yang baik itu harusnya kayak di Inggris karena Inggris maju, atau pemerintahan yang baik itu adalah di negara Amerika karena Amerika maju, kemudian sebagai leading country misalnya. Enggak juga. Tapi ada beberapa hal yang harus digarisbawahi yang mana
Sistem pemerintahan baik atau buruk itu juga harus dilihat dari kondisi sebuah bangsanya atau negaranya sendiri. Mampu nggak kira-kira menerapkan sistem itu juga, gitu. Oke, ini secara awalan kita kita mencoba melihat sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Nah, jadi sistem susunan lembaga negara sebelum amandemen itu MPR itu di atas konstitusi. Tapi kalau setelah amandemen, MPR itu di bawah atau yang paling tinggi kedudukannya adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Ini ya, jadi perbedaannya MPR itu di atas undang-undang, tapi sekarang konstitusi itu adalah sebuah lembaga negara tertinggi, Undang-Undang Dasar 1945. Oke, ini kita ulas sedikit. Bentuk negara kesatuan, ya bentuk negara Indonesia itu adalah kesatuan. Teman-teman kemarin juga sudah belajar apa itu negara kesatuan, kelebihan dari negara kesatuan, kekurangannya apa. Kemudian catatannya adalah negara kesatuan kita itu menggunakan prinsip otonomi daerah yang sangat luas. Wilayah negara terbagi dari beberapa provinsi. Nah, ini tadi yang sebetulnya kalau teman-teman ingat pertemuan kemarin ini berkenaan atau sesuai dengan yang namanya pseudo federalism. Jadi kita itu kesatuan, satu gitu. Tapi kita juga menerapkan prinsip yang ada di negara federal. Apa? Yaitu otonomi daerah, gitu ya. Kemudian yang kedua, bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahannya adalah presidensial. Nah, di sini untuk republik dan juga presidensial, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Beda dengan parlementer ya. Kemudian presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket ya, karena kita sistem pemilu. Kemudian kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab di kepala presiden. Parlemen terdiri atas dua bagian, bikameral, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Para anggota legislatif, para anggota Dewan merupakan anggota MPR, DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, ini kemarin yang kita coba bedah ya, kalau teman-teman juga masih ingat di pembahasan negara dan sistem negara, bikameral ini ya, kemudian kenapa kita tidak bisa membuat zakon kabinet dan lain sebagainya. Nah, kemudian kekuatan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Ini kemarin kita bicara lembaga negara. Oke. Bagaimana di negara Taiwan sendiri? Kalau di negara yang saya tinggali sekarang, Presiden dan Wakil Presiden ROC dipilih secara langsung setiap 4 tahun sekali. Jadi pemilunya itu di sini 4 tahun sekali. Pada pemilihan legislatif di Taiwan, setiap orang memberi 1 suara untuk distrik dan 1 suara lagi untuk pemilihan secara umum. Ini hampir sama, ya karena menganut sistem demokrasi ya, jadi pemilihan, tapi sistemnya yang misalnya 4 tahun, 5 tahun itu yang berbeda. Konstitusi Taiwan mengalami 7 kali revisi dan 2005 yang terakhir untuk menjadikan lebih relevan dengan kondisi negara saat ini. Salah satu konsekuensi paling penting dari perubahan tersebut adalah sejak 1991 pemerintah ROC telah mengakui yurisdiknya hanya berlaku bagi daerah yang berada di bawah kekuasaannya karena presiden dan anggota legislatif ROC hanya dipilih oleh masyarakat dan bertanggung jawab kepada rakyat daerah tersebut. Nah, tetapi ini teman-teman pengetahuan baru ya. Jadi di negara Taiwan sendiri, Taiwan, kemudian Hong Kong dan Macau itu masih tergabung dengan Republic of China atau ROC. Tapi orang sini nggak mau kalau dikatakan orang Cina gitu ya. Saya orang Taiwan bukan orang Cina.
Nah, ini adalah salah satu ya konflik sih sebetulnya, bahwa kalau Taiwan juga lepas juga tidak bisa karena Taiwan itu negara yang kecil. Begitu juga Hong Kong dan juga Makau. 5 badan pemerintah pusat, ada eksekutif, legislatif, penguji, yudisial, dan juga pengawas. Ini hampir sama juga, cuman beda penyebutan aja, ada yuannya. Yuan itu apa ya? Kayak lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga penguji, lembaga yudisial, lembaga pengawasan. Nah, tingkatan pemerintah di Taiwan sendiri, pemerintah pusat terdiri atas presiden dan 5 cabang utama atau yuan. 5 cabang utama tuh ini yang saya sebutkan tadi. Di pemerintah pusat ada 5 lembaga. Pemerintah daerah saat ini terdiri atas 6 daerah khusus, 13 kabupaten, dan 3 daerah otonomi dengan status hierarki setingkat dengan kabupaten. Mulai dari tahun 2014, semua kepala dan perwakilan dari pemerintah daerah dipilih secara serentak di kota dan kabupaten. Nah, ini yang pemilunya itu 4 tahunan, teman-teman. Ada 198 kecamatan dan kota yang dikelola oleh kabupaten, 170 distrik dan daerah otonomi. Municipality khusus, ini kayak kota, termasuk di dalamnya 6 distrik penduduk asli. Gitu. Nah, ini ya yang tadi saya sebutkan, kenapa sih Taiwan itu masih berada di bawah atau satu kekuasaan dengan ROC. Pemerintah Republik Tiongkok di Taiwan walaupun secara de jure tidak mempunyai kedaulatan sebagai sebuah negara, tetapi secara de facto memiliki ruang sebagai sebuah negara yang diakui oleh beberapa negara dunia. Makanya Taiwan itu, kamu kuliah di mana, Helen? Di Cina ya? Ya karena Taiwan itu bagian dari Cina, tapi secara de jure tidak diakui sebuah negara ya, tapi lebih ke negara bagiannya Cina, tapi secara de facto ada beberapa negara yang mengakui bahwa Taiwan itu adalah ya negara Taiwan gitu. Terus negara Taiwan adalah sebuah negara kesatuan dengan sistem demokrasi dan bentuk pemerintahan semi presidensial. Pemerintah Taiwan juga menganut demokrasi multipartai karena banyak banget partainya di sini kalau pemilu. Nah, ini sekilas tentang Taiwan ya, nama resminya Republik Tiongkok. Taiwan, bendera nasionalnya seperti ini, kemudian jumlah penduduknya sedikit ya. Ini tahun 2018, sekarang 2020 paling ya sekitar hampir 30 juta. Karena penambahan penduduk di Taiwan sendiri pun tidak terlalu banyak, tidak terlalu signifikan kayak misalnya Indonesia yang per tahunnya itu naik bisa banyak sekali. Nah, kemudian pemerintahan, presidennya tetap masih sekarang Tsai Ing-wen, kemarin juga menang. Mata uangnya New Taiwan Dollar, NTD. Daerah khusus Taipei, New Taipei, Taoyuan, Taichung, Tainan, Kaohsiung. Ini yang 6 daerah distrik tadi. Bahasa resminya Mandarin, Hulu, Hakka. Tapi di sini kebanyakan yang bahasa resminya ya Mandarin. Tapi Mandarin yang tradisional, bukan yang simplify. Gitu. Oke. Kemudian kita mengalih atau continue ke Singapura. Singapura adalah sebuah republik parlementer dengan sistem pemerintahan parlemen unikameral Westminster yang mewakili berbagai konstitusi. Nah, ini berbeda dengan Indonesia dan Taiwan tadi yang kita bahas. Singapura itu parlementer di mana presiden dan juga perdana menteri itu sendiri-sendiri ya. Kemudian konstitusi Singapura menetapkan demokrasi perwakilan sebagai sistem politik negara. Ya, kita juga mengenal itu, demokrasi perwakilan. Kemudian tampuk kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Tadi saya katakan bahwa Perdana Menteri dan juga Presiden itu terpisah jabatannya.
kalau di parlementer. Kemudian Presiden Singapura secara historis merupakan jabatan seremonial, diberikan hak veto tahun 1991 untuk beberapa keputusan kunci seperti pemakaian cadangan nasional dan penunjukan jabatan yudisial. Jadi ya kewenangan beda-beda, Perdana Menteri, kemudian Presiden itu memiliki kewenangan dan fungsi yang berbeda. Meski jabatan ini dipilih melalui pemilu rakyat, hanya pemilu 1993 yang pernah diselenggarakan sampai saat ini. Jadi tidak ada pemilu ya, kecuali 199. Cabang legislatif pemerintah dipegang oleh parlemen, jelas. Bagaimana dengan Inggris? Inggris dikenal sebagai ibu atau pencetus sistem pemerintahan parlementer. Ini juga sama, parlementer, the mother of parliament. Sebab Inggrislah yang membuat sebuah sistem pemerintahan parlemen yang dapat diterapkan dengan baik untuk pertama kalinya. Nah, kalau kita bicara parlementer, kalau teman-teman pengen lebih mengetahui atau lebih pengen mendalami parlementer yang baik, itu coba nanti silakan baca literatur-literatur soal sistem pemerintahan negara Inggris. Kemudian negara Inggris atau kita tahu ini adalah United Kingdom, merupakan negara kesatuan atau unitary state yang terdiri dari Skotlandia, Wales, Inggris, dan Irlandia Utara yang memiliki bentuk pemerintahan monarki atau kerajaan. Jadi sistemnya sama kayak Indonesia, unitary state, tapi dia bentuk pemerintahannya adalah monarki atau kerajaan. Nah, sistem ini memberikan hak kepada masyarakat untuk memilih wakilnya melalui pemilihan umum yang demokratis untuk dapat mengatasi persoalan sosial ekonomi kemasyarakatan, sehingga tercipta kesejahteraan rakyat. Karena kalau kita bicara parlementer, itu kan ada demokrasi perwakilan, sehingga masyarakat itu dibolehkan mempunyai hak untuk memilih wakilnya melalui pemilihan umum untuk ya persoalan sosial ekonomi masyarakat. Gitu. Jadi tidak semua, tapi hanya fungsi tertentu. Nah, pemerintah Inggris dijalankan oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, dibantu oleh para menteri. Karena tadi saya katakan bahwa parlementer itu kepala pemerintahan itu ya Perdana Menteri, kemudian kepala negara itu ya Presiden. Ratu dan Raja Inggris hanyalah kepala negara yang berfungsi sebagai simbol kenegaraan gitu ya. Jadi yang mengelola semuanya kalau di negara kita karena presidensial itu ya presiden, tapi kalau kita menganut parlementer seperti Inggris ya nanti akan ada perdana menteri yang menjadi kepala pemerintahan. Nah, parlemen atau Dewan Perwakilan terdiri dari dua ruang, ini sama juga bicameral, yakni House of Commons and House of Lords. House of Commons atau disebut juga Majelis Rendah adalah badan perwakilan rakyat yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat. Di antaranya calon-calon partai politik. Nah, ini biasanya berduduk sebagai anggota Dewan Perwakilan. Kalau House of Lords atau Majelis Tinggi adalah perwakilan yang berisi para bangsawan dengan berdasarkan warisan. Nah, ini bedanya ya. House of Commons memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada House of Lords. Inggris menerapkan parliamen sovereignty, artinya kekuasaan yang sangat besar tetap pada parlemen. Walaupun ada House of Lords, kalau kita kan ada DPR, DPD, kalau ini ada DPR, ada juga orang yang majelis tinggi, tapi itu hanya orang-orang terpilih dari kalangan bangsawan berdasarkan warisan, misalnya dari raja siapa, seperti itu. Kemudian, Inggris menggunakan sistem dui partai. Di Inggris itu hanya ada dua partai yang saling bersaing. Nah, ini adalah kalau kita bicara Indonesia hari ini yang multi partai dan juga hanya ada dua partai, sebetulnya kalian milih yang mana sih? Memang ada kelebihan, kelemahan. Jadi ini adalah yang sering jadi anak-anak politik terutama yang pengen mendalami pemilu, ini adalah jadi pertimbangan juga, lebih baik sedikit partai tapi berkualitas, punya ideologi daripada multi partai menjamur partainya
tapi tidak memiliki ideologi dan tidak memiliki visi misi yang jelas kenapa bentuk ada partai gitu. Nah, di Inggris sendiri yang ya ini, partainya apa, partai buruh dan partai konservatif. Kalau kalau kita bicara Inggris, teman-teman tahu kalau, sudah tahu di mata kuliah lain mungkin ya, kaum buruh, proletar, dan juga kaum bangsawan atau, kita bisa sebut itu orang yang kaya. Jadi ada 2 partai itu sebetulnya yang, biasanya disebut atau kalau kita bicara sejarah ekonomi politik pasti ada, kaum burjuis dan juga proletar. Burjuis itu orang yang, punya uang, punya kekayaan gitu, tapi kalau proletar ya kaum buruh, tani, dan lain sebagainya. Nah, partai yang menang dalam pemilu dan mayoritas di parlemen merupakan partai yang memerintah, sedangkan partai yang kalah menjadi partai oposisi. Nah, ini adalah udah jelas gitu, nggak usah diragukan lagi bahwa adanya 2 partai ini, nggak ada tuh yang seperti negara kita multipartai akhirnya sekarang semuanya ke, para pemerintah semua, akhirnya tidak ada yang oposisi. Nah, tapi kalau di Inggris dengan sistem partai seperti ini, itu, mmm, menjadikan konsekuensi bahwa partai yang kalah ya harus jadi oposisi. Oposisi itu tidak serta-merta harus selalu menyalahkan pemerintah ya, tapi oposisi ini, bisa disebut untuk mengkoreksi apa pemerintah apa, pekerjaan pemerintah yang salah, kemudian yang tidak pro masyarakat, kemudian yang mungkin, mmm apa namanya, tidak sesuai dengan jalannya, itu sebagai alert, sebagai ya peringatan bagi pemerintah, "Hei pemerintah Anda salah, seharusnya seperti ini." Gitu. Tapi kalau kita melihat kondisi kita, kondisi negara kita, yang kalah seharusnya ya kemarin, pihaknya Prabowo, yang harusnya jadi oposisi, tetapi malah jadi, satu kepada pemerintah. Sehingga ketika ada isu yang kemarin kita bicara soal KPK, kemudian ada beberapa demo ya tentang, RUU, KPK, kemudian KUHP, kemudian sampai Omnibus Law, itu sebenarnya kalau ada oposisi, itu nggak akan jadi seperti ini. Tetapi yang berjuang sekarang adalah ya masyarakat itu sendiri, masyarakat yang aware terhadap isu ini dan yang masyarakat yang mendukung bahwa, "Oh ini ada salah dengan kondisi pemerintah." Nah, tapi kalau tidak ada partai yang mengingatkan, kekuatan yang dimiliki oleh negara atau kekuatan yang dimiliki oleh oposisi di mana dipegang oleh masyarakat itu sendiri ya mungkin, kurang power, kurang kurang apa ya, kurang memiliki kekuatan gitu. Nah, itu yang mungkin, teman-teman bisa pikirkan sebetulnya lebih baik partai atau multipartai sih. Kemudian yang keempat, Inggris sebagai negara kesatuan menerapkan sistem desentralisasi. Nah, ini sama kayak di kita ya, apa namanya, unitary tapi ada sistem desentralisasi atau otonomi daerah. Kekuasaan pemerintah daerah berada pada konsil atau dewan yang dipilih oleh rakyat daerah, ini sama kayak wali kota, gubernur, seperti itu. Sekarang Inggris terbagi dalam 3 daerah yaitu England, Wales, sama Greater London. Itu mungkin yang bisa dipelajari dari, negara Inggris ya. Kemudian kita beralih ke Amerika. Amerika Serikat merupakan sebuah negara serikat atau federal terbentuk republik beribu kota di Washington DC yang mempunyai 50 negara bagian. Nah, kalau tadi Inggris itu sebagai unitary state, kalau sekarang Amerika itu sebagai federal state. Apa sih perbedaannya? Yang mungkin ini bisa diidentifikasi dengan jelas ya bahwa oke, pertama, sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan presidensial, berarti kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Donald Trump itu menjadi kepala negara dan juga menjadi kepala pemerintahan. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang dinamakan separation of power theory yang berasal dari ajaran trias politika Montesquieu. Nah, saya ingat kemarin kita bahas ini, Montesquieu melihat bahwa fungsi negara itu harus ada 3, legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Gitu. Nah,
yang membedakan kekuasaan dalam suatu negara dipisahkan menjadi 3 cabang kekuasaan. Betul, di Amerika pun, kita mengadopsi atau menganut, trias politika berdasarkan Montesquieu. Di Amerika pun iya, ada legislatif, ada eksekutif, dan ada yudikatif. Kemudian yang, selanjutnya, Amerika Serikat menerapkan sistem kepartaian dwipartai. Hanya terdapat 2 partai yang dominan di Amerika Serikat, yaitu Partai Republik dan Partai Demokrat, gitu. Makanya pemilu di Amerika sendiri juga tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak partai, sehingga ya mungkin itu jadi kelebihan bahwa yang, apa namanya, dua partai itu ya fokus sama, oh yang kalah akan jadi oposisi, oh yang menang akan jadi, yang memerintah, gitu. Oke. Nah, sebelum masuk ke pemilu di Amerika, saya pengen mengingatkan teman-teman bahwa sistem federal ini adalah sistem yang kekuasaan tertinggi itu berada di pemerintah federal atau pemerintah daerah. Pemerintah pusat itu sebetulnya hanya sebagai, apa ya, ya, apa, kalau kalau, pemberi masukan atau, lebih ke menjalankan atau membuat, policy-policy yang itu memang untuk semua daerah, bagian atau negara-negara bagian, seperti itu. Jadi ingat, negara federal itu kekuasaan tertingginya ada di negara-negara bagian itu, yang mengambil keputusan ya negara-negara bagian itu. Pemilu di Amerika Serikat menggunakan sistem distrik. Sistem ini berdasarkan lokasi daerah pemilihan, bukan berdasarkan jumlah penduduk. Dari semua calon hanya akan ada satu pemenang. Dengan begitu, daerah yang sedikit penduduknya memiliki wakil yang sama dengan daerah yang banyak penduduknya. Dan tentu saja banyak suara terbuang karena wakil yang akan dipilih adalah orangnya langsung. Maka pemilih bisa akrab dengan wakilnya. Nah, ini ya kelebihan kekurangan sistem distrik. Kalian teman-teman akan lebih belajar juga nanti di sistem kepartaian, pemilu kepartaian. Tapi saya hanya bisa mengantarkan tidak terlalu detail karena ini ya sekali lagi waktu pertama kali Pak Awang bilang bahwa kita adalah hanya dasarnya saja, nanti pendalamannya ada di semester-semester berikutnya. Kemudian dalam sistem pemilu di USA, pemilihan rakyat tidak mutlak menentukan kemenangan seseorang, calon presiden atau kandidat, sebab dalam pelaksanaan pemilu, calon presiden dan wakil presiden Amerika Serikat memakai sistem electoral college. Nah, nanti bisa dibaca lebih lanjut, lebih lengkap electoral college itu apa. Nah, di sini saya hanya memberikan pengertian. Electoral college adalah dewan pemilih yang akan memilih presiden. Anggotanya dipilih oleh rakyat pada hari pemilu. Para utusan itu sudah berjanji di awal untuk memilih kandidat tertentu gitu ya. Jadi ini kayak tim ses kalau di kita ya, tim sesnya kamu memilih ini enggak? Kalau enggak, ya udah nggak akan dikasih iming-iming apa. Misalnya kalau iya oke, nanti apa balasannya, misalnya kayak gitu kan. Oke, itu teman-teman sedikit saja ya terkait dengan sistem pemerintahan. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya pertama, bahwa memaknai sebuah pemerintahan, membandingkan sebuah pemerintahan itu tidak lepas dari yang namanya negara itu historinya seperti apa. Pasti ya. Jadi kayak misalnya kita bicara sejarah, negara itu sebetulnya punya histori seperti apa, dan kemudian kenapa bisa membentuk sebuah negara dengan sistem pemerintahan yang parlementer maupun presidensial, kemudian bentuk negaranya unitary ataupun federal, kemudian sistem yang dipakai itu sistem apa tadi, macam-macam. Itu teman-teman bisa membandingkan ya, atau bisa mempelajari lebih lanjut nanti kalau tertarik membandingkan negara-negara sistem pemerintahannya, saya kira juga menarik. Nah, untuk diskusinya saya pengen teman-teman melihat bagaimana perbandingan sistem pemerintahan di negara lainnya.
Yang tadi saya katakan bahwa ada 3 poin ya, sebenarnya kalau kita mau membandingkan sebuah negara, itu ada 3 macam, tapi utamanya adalah, sistem pemerintahannya dulu, baru kalau sistem pemerintahannya sudah, kita bicara sistem ekonominya. Karena kalau kita bicara ekonomi, nanti pasti kaitannya dengan, "Oh, kok kenapa ekonominya bisa bagus? Oh, karena sistem pemerintahannya seperti ini," gitu. Terus habis itu kita bicara kesejahteraan tadi, kenapa kesejahteraan itu bisa tinggi di negara X misalnya? Oh, karena faktor ini. Oh, ternyata kita melihat bahwa ketika kita menerapkan sistem federal misalnya, kesejahteraan masyarakatnya itu lebih tinggi dibandingkan, negara unitary misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa bisa jadi bahan, apa namanya, pembelajaran bagi teman-teman, oh bahwa Inggris itu sukses dengan apanya, kemudian Amerika sukses dengan apanya, misalnya Taiwan sukses dengan apanya, misalnya Cina juga sukses dengan apanya. Saya tidak memberikan, eee, apa namanya, banyak contoh negara, tapi saya memberikan beberapa negara yang memiliki beda beda apa, beda sistem, eee, sistem pemerintahan yang dipakai, kemudian sistem negaranya, sehingga teman-teman bisa belajar, oh kalau negara serikat, kemudian negara federal itu seperti ini, negara negara, dengan berbentuk, kerajaan itu seperti ini, kemudian negara yang berbentuk, mmm, mmm, kesatuan itu seperti ini, kemudian sistem pemerintahan yang dianut parlementer atau presidensial atau semi presidensial itu seperti apa. Nah, itu kemudian saya pengen teman-teman melihat, kondisi negara lain yang tidak disebutkan tadi di, slide yang saya presentasikan, silahkan teman-teman cari, 1 negara saja atau, maksudnya gini, 2 negara, teman-teman mencoba membandingkan. Misalnya nih, aku pengen, membandingkan negara sama-sama negara maju, atau aku pengen membandingkan negara yang sama-sama sedang berkembang. Nah, silahkan pilih 2 negara ini, kemudian nanti, dibikin saja misalnya, tabel, kemudian sistem pemerintahannya apa, kalau di negara Swedia, sama negara Arab misalnya, sistem negaranya apa, sistem pemerintahannya apa, kemudian, eee, bagaimana, eee, apa namanya, yang dianut sebagai pemilihan umum atau, langsung perwakilan dan lain sebagainya. Nah, itu detailnya nanti silakan Anda buat sendiri. Itu untuk pembelajaran teman-teman, oh bahwa ternyata, perbedaan negara satu dengan negara lainnya itu seperti ini. Nah, nanti ini bisa jadi diskusi lanjutan buat buat kita, kenapa negara-negara yang, notabene negara maju seperti Inggris, Amerika itu berhasil padahal mereka berbeda konsep. Apa sih sebetulnya yang menyebabkan negara A maju dengan konsep ini dan negara B maju dengan konsep ini? Nah, sebetulnya nanti di semester lanjutan kita akan lebih, eee membahas atau memperdebatkan ini ya, karena ada mata kuliah perbandingan pemerintahan, tetapi di sini kita mencoba untuk tahu dasarnya aja dulu. Jadi saya minta nanti, teman-teman membandingkan 2 negara yang berbeda, kemudian dilihat sistem pemerintahannya, baik dari sistem negaranya, kemudian pemerintahnya seperti apa, kemudian sistem, eee apa namanya, hierarkis dari pemerintahannya seperti apa, dan lain sebagainya. Seperti itu, mudah-mudahan, apa yang saya sampaikan itu menjadi, bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung japri saya atau di grup atau di YouTube ini, eee, channel YouTube ini langsung, untuk mengomentari atau untuk menanyakan juga boleh. Feel free to contact me. Jadi, karena kita ini sifatnya diskusi, tidak ada pendapat yang mutlak benar, makanya saya sangat menghargai, teman-teman yang mau mencoba berpendapat, mau mencoba untuk, memikirkan sesuatu yang mungkin jadi pertanyaan gitu ya. Ya, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat, selamat belajar lagi, tetap semangat walaupun kita kuliahnya hanya bertatap muka di online. Mudah-mudahan semua sehat, terima kasih, sampai jumpa ke materi selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.